Saudara, hari ini saya mau mengucapkan sebelum berkhotbah selamat tahun baru buat kita semua. Karena kita sudah memasuki tahun yang baru dan ini adalah minggu pertama di tahun yang baru. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih, kalau kita bisa enter, kita bisa masuk di 2026 ini. Saudara, kita percaya kalau kita ada saat ini atau hari ini di 2026, karena Tuhan belum selesai atas hidup kita. Dan saya percaya, saudara semua kita di 2026 ini, kita telah memasukinya dan kita harus mengizinkan sepenuhnya, saudara, Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Karena tanpa kuasa Tuhan, tidak mungkin kita bisa ada hari ini di 2026. Tanpa kuasa Tuhan, Anda dan saya tidak mungkin akan mengakhiri nanti di tanggal 31 Desember 2026. Kita memerlukan kuasa Tuhan selama kita berada di dunia ini, khususnya di 2026. Dan seterusnya, saudara, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Saudara, tema tahun ini di gereja ICC, baik di ICC online maupun ICC New Jersey dan ICC Jakarta, gereja lokal, adalah the year of God's power. Ya, the year of God's power atau tahun kuasa Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, siapa di sini yang siap untuk Tuhan berkuasa atas kita? Siapa di sini yang siap untuk Tuhan menyatakan kuasanya lewat hidup kita? Haleluya. Saudara, semua kita harus siap. Karena tanpa kuasa Tuhan, tidak ada yang bisa bergerak. Tidak ada yang bisa hidup lurus ke depan dan hidup berjalan di dalam kebenaran. Nonsan. Tanpa kuasa Tuhan, tidak mungkin kita akan bisa mengalahkan dunia. Tidak mungkin. Tanpa kuasa Tuhan, kita akan terseret dalam dunia ini. Dan kita akan berjalan di dalam kebinasaan. Untuk itu semua kita memerlukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kuasa untuk berkuasa atas hidup kita. Kalau berkuasa, dia menjadi kurios, dia menjadi penguasa atas hidup kita. Penguasa satu-satunya, tidak ada yang lain. Ada amin? Haleluya. Saudara, untuk mengawali khotbah di awal tahun ini, saya mengajak kita untuk membuka 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Silakan dibuka. Oke, saudara, saya minta sama-sama kita membaca ayat-ayat ini. Saudara, hanya ada 3 ayat yang akan saya tampilkan pada hari ini. Tetapi tentunya saya percaya dengan 3 ayat ini adalah ayat-ayat di mana Tuhan akan berbicara kepada kita. Karena kebenaran firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Dan semua kebenaran firman ini harus benar-benar kita pahami dengan kebenaran. Ya, jadi firman Tuhan ini harus dipahami dengan benar. Jangan kita memahami firman Tuhan ini dengan menggunakan akal dan logika kita, saudara. Ya, saudara, walaupun logika dan akal ini terlibat di dalam kita memahami firman Tuhan, tetapi akal dan pikiran ini yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan membukakan kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Jadi kita tidak boleh merekarkan, menebak-nebak. Gak bisa, kita harus dipimpin oleh roh kebenaran untuk memahami setiap kebenaran firman yang berasal dari Tuhan. Ada amin? Amin. Sama-sama kita baca ayat yang pertama. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dengan jelas, ya, Paulus dia berkata bahwa cukup firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Paulus, ya, dikatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu,
Sebab di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, ternyata untuk melihat kuasa Allah, kuasa Tuhan yang sempurna dalam hidup kita, kita perlu menjadi lemah. Saudara, memasuki tahun 2026 ini, kita telah meninggalkan 2025 dan kita telah ada di 2026. Saudara, 2025 telah berlalu. 2025 tidak ada lagi di hadapan kita. 2025 tidak eksis lagi. Kita tidak sedang berdiri di 2025, tapi kita sedang berdiri di 2026. Semua kegagalan dan kesuksesan di 2025 adalah histori, adalah sejarah. Itu bukan lagi realita pada hari ini. Ada amin. Untuk itu saudara yang kekasih, memasuki 2026 ini, kita sudah ada di 2026 ini, kita harus meninggalkan semua apa yang terjadi di 2025 dan 2026. Baik itu kesuksesan maupun keberhasilan, ya. Kesuksesan sama ya, keberhasilan dan kesuksesan, ya. Kita harus tinggalkan semuanya itu. Bukan hanya kegagalan, tetapi kesuksesan dan keberhasilan pun kita harus tinggalkan. Karena itu tidak eksis lagi saat ini. Betul? Itu ada di 2025. Banyak orang tidak bisa menerima janji Allah. Tidak bisa menerima kuasa Tuhan terjadi atas hidupnya. Atau Tuhan menguasainya. Karena dia masuk di 2026. Bukan dengan empty hands. Bukan dengan tangan yang kosong. Tapi dia membawa beban. Dia membawa beban. Di 2026 ini, saudara, kegagalan dia bawa di 2026. Kalau Anda bawa kegagalan di 2026, Anda akan masuk 2026 dengan ketakutan. Anda akan masuk dengan kekhawatiran. Dan orang yang khawatir tidak akan menerima apa-apa di dalam hidupnya. Firman Tuhan berkata, orang yang berdua hati tidak akan menerima apa-apa dalam hidupnya. Saudara, dan yang kedua, kalau Anda bawa keberhasilan masuk di 2026, Anda akan merasa dirimu sombong. Anda akan membawa, nih saya berhasil. Kalau Anda udah berhasil, Tuhan mau buat apa lagi dalam hidupmu? Tuhan gak bisa buat apa-apa lagi dalam hidupmu. Karena engkau merasa Anda sudah berhasil. Untuk itu mari kita tinggalkan semua yang ada di 2025. Ada amin? Sehingga dengan empty hands, dengan tangan yang kosong, kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengisi tangan kita yang kosong. Tapi kalau tangan kita penuh, apalagi yang Tuhan mau berkati kita? Gak ada lagi. Tangan kita penuh dengan kegagalan, sudah penuh. Seandainya saya pegang mikrofon ini, dan satu tangan lagi pegang mikrofon. Dan pada waktu mau dikasih 10 mikrofon, atau 2 lagi mikrofon, udah penuh tangan saya. Saya sudah tidak bisa menerima. Kalau kita membawa berkat, kita udah punya. Kita nggak bisa menerima. Tetapi kalau kita tangannya kosong, kita bisa menerima semua berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Lewat kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam hidup Anda dan saya. Ada amin? Ya, saudara, untuk itu jangan mengingat-ingat. Lupakan semua yang ada di belakangmu. Dan 2026 Anda siap di tahun yang baru ini, siap menerima kuasa Tuhan bekerja dan menguasai engkau. Dengan hal-hal yang baru. Hal-hal yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Ada amin? Haleluya. Karena tahun baru Anda belum pernah berjalan di tahun ini sepenuhnya, betul? Anda tidak tahu hal-hal yang baru yang Anda akan temui di 2026. Untuk itu Anda memerlukan juga pertolongan yang baru dari Tuhan. Anda memerlukan berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Berkat itu tidak hanya berbicara materi, tapi berkat itu berbicara segala hal. Ada amin? Haleluya. Dan Anda akan dibawa, saudara yang kekasih. Kita semua akan dibawa. Ya, seutuhnya menerima berkat Tuhan. Tadi saya katakan bukan hanya materi, tapi berbicara. Kita juga akan menerima, saudara, hal-hal yang baru. Kita akan terus masuk ke kedalaman, memahami Tuhan
Dan kita akan terus masuk untuk pengajaran-pengajaran yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kita akan pergi dengan level lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Karena kita belum pernah menjalani tahun ini. Tuhan akan bawa kita naik untuk mengenal Dia lebih lagi. Bukan turun. Ada amin? Dia akan bawa kita mengenal Dia lebih dan lebih naik. Dan Dia akan memberkati kita juga lebih dan lebih dan lebih lagi. Karena kita perlu berkat yang lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Ada amin? Berkat yang lalu sudah berlalu. Ada amin? Kita memerlukan berkat. Karena tangan kita kosong. Kita perlu berjalan di setiap hari di 2026. Dengan tangan yang diisi oleh Tuhan setiap hari dengan berkat. Itu artinya lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Dan terus. Ada amin. Haleluya. Cuman ada dua, berkat atau kutuk. Orang benar, orang percaya. Kita tidak menerima kutuk. Kutuk sudah dihancurkan di atas kayu salib. Ada amin. Orang benar yang telah menerima kasih karunia Tuhan, telah menerima Yesus seutuhnya menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Darahnya telah membenarkan kita. Tadi di perjamuan kudus saya sudah bacakan firman-Nya. Ada amin? Haleluya. Ya, dan kita berhak menerima berkat daripada Tuhan. Ya, haleluya. Anda sudah memasuki tahun 2026. Dan kita semua akan berjalan di dalam kuasa Tuhan. Saudara, kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu. Saudara, tidak ada lawannya. Kuasa Tuhan sanggup mengalahkan semua jenis apapun. Tantangan, situasi, keadaan. Bahkan kuasa Tuhan sudah mengalahkan iblis. Iblis ada di bawah telapak kaki kita. Karena kuasa Tuhan sudah mengalahkannya. Ada amin. Haleluya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau kuasa Tuhan bekerja atas kita, adakah kuasa lain bisa menguasai kita? Tidak ada. Tetapi persyaratannya, di dalam kelemahan kitalah kuasanya menjadi sempurna. Kita harus menjadi empty untuk mengizinkan kuasa Tuhan bekerja atas kita. Haleluya. Ada amin? Ya, haleluya. Saudara, saya merenungkan arti kekosongan itu sendiri. Kekosongan itu artinya kita melepaskan genggaman kita kepada semua hal, termasuk kepada diri kita sendiri. Apalagi kepada orang lain. Kita harus lepaskan genggaman itu. Ini tangan kosong. Artinya waktu kita lepaskan genggaman dari semua hal, kita menjadi tidak berdaya. Kita menjadi lemah. Kita menjadi tidak mampu. Dan disitulah firman Allah berkata, di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Kita jangan lagi memegang sesuatu di 2026 ini. Jangan lagi ada andalan-andalan atau backingan-backingan yang lain di dalam hidup kita. Sekalipun orang yang terdekat dengan kita, jangan mengandalkan dia. Karena dia sama seperti kita yang tidak punya kemampuan untuk diandalkan. Karena kita ini terbatas. Anda akan kecewa kalau Anda mengandalkan suamimu, Anda mengandalkan istrimu, atau anak-anakmu, atau orang tuamu. Karena mereka terbatas. Ada hal-hal di dalam hidup mereka yang mereka tidak bisa memenuhi harapan-harapanmu di dalam hidup mereka. Seorang bapak tidak mungkin menjadi bapak yang benar. Atau suami tidak mungkin menjadi suami yang benar sempurna. Anda tidak bisa berharap kepada suami. Anda tidak bisa berharap kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu, istrimu. Karena mereka semua, kita semua, limited. Kita tidak sempurna. Tidak bisa diandalkan. Untuk itu, genggaman kita, andalan kita, hanyalah kepada Dia. Satu-satunya.
disitulah kuasanya akan bekerja lewat hidup kita. Pada waktu kita melepaskan genggaman itu. Ingat baik-baik pesan ini. Di 365 hari hidup kita di 2026 ini. Ingat pesan ini. Lepaskan genggamanmu kepada siapapun. Aku minta ya Roh Kudus untuk mengingatkan kepada jemaat ICC untuk melepaskan genggamannya kepada siapapun, termasuk dirinya sendiri. Sehingga hanya tangan Tuhanlah yang memegang tangan kita dan menuntun kita, membawa kita. Kuasanya lah satu-satunya yang berkuasa atas kita, yang membawa kita di 2026 ini dengan rencana dan tujuannya yang sempurna. Kalau rencana dan tujuan Allah pasti sempurna. Sekarang ini kita akan belajar, saudara. Ada 3 hal untuk dapat memanifestasikan kuasa Allah. Nomor 1, yaitu kuasa yang menggantikan atau the power of replacement. Tuhan tidak ingin sekedar menambah atau memperbaiki ya kehidupan kita. Tidak. Dia ingin semuanya baru. Tahun baru, semuanya baru. Ada amin? Haleluya. Makanya kita belajar tentang namanya ada hidup baru di dalam Tuhan. Amin. Hidup yang lama sudah berlalu, hidup yang baru sudah datang. Saudara, di tahun baru, namanya tahun baru, Tuhan sendiri yang akan menggantikan kehidupan kita. Bukan kita lagi. Dia sendiri yang akan mereplace. Dia sendiri yang akan memposisikan dirinya sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Dia sendiri akan menjadi raja. Dia sendiri yang akan berkuasa atas kita dengan kuasa Roh Kudusnya yang tidak terkalahkan itu. Bukan kuasa dunia ini. Bukan kuasa daging kita. Dan bukan penguasa dunia ini lagi. Kenapa saya bilang lagi? Karena di 2025 ada banyak kuasa-kuasa dunia ini yang mengintervensi hidup kita. Dan it is enough. Sudah selesai. Tahun ini izinkan Roh Kudus satu-satunya kuasa yang mereplace hidup kita, yang menempati dan berkuasa atas hidup kita. Karena firman Tuhan juga berkata, saudara, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Allah berdiam. Saudara, ini bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus, punyanya Tuhan. Kita telah dibeli dengan harga yang tuntas oleh Tuhan. Dengan darahnya. Bukan milik kita lagi. Hidupku bukan aku lagi, kata Paulus, tapi engkau yang hidup di dalamku. Ada amin? Sudah seharusnya dia yang berkuasa atas hidup kita. Jadi tidak ada kuasa diri sendiri pun yang menguasai hidupmu dan saya. Hanya kuasa Roh Kudus. The year of God's power. Kuasa Allah. Ingat baik-baik. Itu nomor 1 di 2026. Yang harus kita ingat, saudara. Coba kita buka dulu di Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Haleluya. Siapa di sini yang mau Allah berkuasa atas hidupnya? Di mana di sini dijanjikan bahwa bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu itu mungkin bagi Allah. Haleluya. Inilah kuasanya. Segala sesuatu itu mungkin bagi Dia. Semuanya. Dengan kata lain, siapakah lawan kita di 2026? Kuasa apakah yang coba mengintervensi hidup kita? Segala sesuatu itu mungkin bagi Allah. Ada amin? Kuasa inilah yang akan bekerja atas kita, yang akan menghancurkan segala kuasa-kuasa yang lain, yang sudah punya rencana, yang sudah punya tujuan atas hidup kita. Hari ini kita putuskan
untuk mengizinkan dia berkuasa atas hidup kita. Kita mundur, dia yang replace hidup kita. Ada amin? Haleluya. Dan pada hari ini juga, kalau Anda mau berkomitmen atasnya, hari ini juga dengan iman, terima bahwa segala rencana-rancangan dari kerajaan dunia kuasa kegelapan di-cancel hari ini juga atas hidup Anda dan saya dan keluarga dan gereja kita. Katakan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Nomor 2. Kuasa yang mengisi. The power of filling. Saudara yang kekasih, tangan kosong adalah undangan bagi kemuliaan Tuhan. Tadi jadi katakan di ayatnya, di dalam kelemahanmu lah, waktu tanganmu kosong, kuasaku menjadi sempurna. Haleluya. Waktu dia menyatakan suasanya yang sempurna di dalam hidup kita, di situ ada kemuliaannya Tuhan. Di situ Tuhan dimuliakan. Ya, saudara yang kekasih, banyak orang bilang aku mau memuliakan Tuhan. Ya, oh Tuhan, aku mau bernyanyi bagimu. Aku mau memuliakan Tuhan. Aku mau memuliakan Tuhan dengan hidupku. Betul. Engkau memuliakan Tuhan, engkau harus menjadi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Dia. Engkau harus menjadi orang yang paling lemah. Semakin Anda lemah, semakin kuasa Tuhan bekerja atasmu. Amin. Dan semakin Anda menyerahkan seluruhnya sampai empty, disitulah kuasanya menjadi sempurna. Kuasa Tuhan, kenapa dikatakan kuasaku menjadi sempurna? Saudara, kuasa Tuhan ternyata tidak bisa bekerja sempurna di dalam diri manusia. Karena kita kebanyakan mengambil alih. Sehingga dia tidak bisa bekerja sempurna. Artinya dia tidak bisa bekerja sesuai dengan kehendak dan rencananya bagi kita. Padahal kalau Anda masuk dengan rencana dan tujuan Allah, tantangan ada atau enggak? Tantangan mah gak usah diomongin. Selama Anda tinggal di dunia yang broken ini, yang hancur ini, pasti tantangan ada. Kita justru tidak tahu tantangan apa, sebesar apa yang akan datang, yang akan terjadi di 2026. Di sini ada Ibu Susan, ada Ibu Shan di sini. Saudara, penyakit ingin mengejar dia di 2025. Ya bahkan dokter sudah curiga ini kanker. Menurut apa yang mereka pengalaman dokter ini, mereka udah curiga kanker. Dan pada waktu diambil dari tubuhnya, saudara, daging itu, usus itu, ya, saya lihat, aduh seram sekali, sebesar gitu. Besar, saudara. Ya, bukan cuma genggam tangan, lebih dari segenggam tangan, panjang. Saudara yang kekasih, dokter udah curiga. Tetapi puji nama Tuhan, ada kemenangan. Kuasa Tuhan bekerja. Ada amin. Haleluya. Dan akhirnya diperiksa. Ya, dibiopsi, diambil, diperiksa. Ya, bahkan udah curiga bukan cuma satu dokter. Sebelumnya, saudara, tahun sebelumnya juga udah dicurigai, udah dibiopsi, itu tidak ada. Dan tahun 2025. Dan akhirnya, Ibu Shan dinyatakan cancer free, tidak ada cancer di dalam tubuhnya. Ada amin. Sekarang dia ada, dia hadir di sini, dia sehat. Itu semua karena kuasa Tuhan yang berkuasa atas dia. Haleluya. Dan itu kemenangan di 2025. Tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Hari ini di 2026 Tuhan akan melakukan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Ada amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi dia yang akan mengisi. Kuasanya yang akan mengisi kehidupan kita yang empty. Kehidupan kita yang lemah.
Kehidupan kita berserah, bergantung 100% kepada Dia. Kehidupan yang mengizinkan Dia yang berkuasa atas hidup kita. Kehidupan yang kita persembahkan. Artinya apa? Serahkan. Serahkan seutuhnya. Jangan ada sisa. Sehingga kuasanya bisa menjadi sempurna. Jangan tidak empty. Kalau tidak empty, kuasanya tidak menjadi sempurna. Kalau Anda bawa 1 galon, dan di galon itu isi 3/4, Tuhan hanya bisa mengisi 1/4 di dalam galon itu. Kuasanya tidak menjadi sempurna. Tapi kalau Anda bawa empty, galon kosong, di situ kuasa Tuhan menjadi sempurna. Haleluya. Amin. Ya, jadi yang sudah berpikiran mengandalkan koneksi, sudah berpikiran macam-macam di 2026, ya, ini itu, aduh pekerjaan gua udah dijanjiin bos, gua akan diangkat, dan kita mulai berharap kepada bos, kita mulai berharap kepada prestasi kita mulai berharap kepada kemampuan diri, kita mulai berharap kepada hal-hal yang kita harapkan, ini akan menolong saya di 2026, gaji saya akan naik. Anda gak pernah tahu besok bisa di PHK. Harapan kepada siapapun harus dibatalkan hari ini. Dan Dia adalah pengharapan kita yang tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Nomor 3, saudara. Kuasa yang membedakan. Saudara, apa yang membedakan tahun 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya? Jawabannya bukan pada resolusi yang kita buat. Bukan. Tapi pada intervensi kuasa Allah. Banyak orang sudah buat resolusi macam-macam. Ya. Tahun lalu saya gagal untuk berolahraga misalnya. Dan tahun ini saya mau olahraga tiap hari. Ini olahraga aja, saudara. Anda pakai kekuatan sendiri. Saya mau olahraga 1 jam setiap hari. Kalau Anda pakai kekuatan sendiri, saya nggak yakin Anda bisa mencapai 1 jam 1 hari olahraga tiap hari. No. Ada berapa janji-janjimu kepada Tuhan yang Anda bohongi atau Anda batalkan? Tuhan, aku mau doa bangun jam 4 pagi. Aku mau jadi penyembah Engkau di pagi hari. Baru 3 hari Anda udah bubar. Karena Anda mengandalkan kemampuan dirimu. Saudara, 2026 harus berbeda. Kalau tahun-tahun yang lalu termasuk 2025, kita lihat kegagalan demi kegagalan terjadi dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan kita gagal, Allah kita tidak pernah gagal. Bahkan janjinya apapun yang kau lakukan berhasil dan beruntung. Berhasil. Dia bilang apapun yang kau lakukan. Tuhan gak pernah bilang, oh, engkau lakukan ini akan setengah berhasil atau tidak berhasil. Dan banyak orang berkata, Tuhan izinkan, Tuhan izinkan. Kegagalan Tuhan tidak kasih sama engkau. Kegagalan itu terjadi, itu karena ulah manusia itu sendiri. Dikit-dikit Tuhan izinkan, Tuhan izinkan. Kita yang mengandalkan manusia kita sendiri, kita bilang Tuhan izinkan. Orang kalau mengandalkan Tuhan 100%, pasti nggak akan gagal. Problemnya, kenapa gagal? Karena kita nggak mengandalkan Tuhan. Tuhan yang bilang, kau merenungkan firman-Ku siang dan malam, engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, daun yang tidak layu, apapun yang kau lakukan berhasil. Ini firman Tuhan loh. Ada amin? Apapun. Jadi kalau tidak berhasil, itu pekerjaan siapa? Pekerjaan kita, manusia yang terbatas yang mengharapkan hal-hal yang gak patut diharapkan. Ada amin? Bukan kepada Tuhan. Jadi Tuhan jangan dikambing hitamkan, jangan disalahkan. Untuk kegagalan kita, di Tuhan tuh cuma ada keberhasilan. Tidak ada kegagalan. Dia tidak pernah merancangkan kegagalan dalam hidup kita. Maka dia katakan masa depanmu sungguh ada harapanmu tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan.
Tetapi memang ada doa-doa yang tidak dijawab. Kenapa doa tidak dijawab? Karena doa yang diminta untuk memuaskan hawa nafsu kita, Tuhan katakan itu tidak dijawab. Jadi, kalau Tuhan tidak menjawab doa, banyak orang bilang, oh Tuhan tidak menjawab karena Tuhan punya sesuatu yang lebih indah lagi buat engkau. Saudara, Tuhan udah punya sesuatu yang indah dari dulu kepada kita. Ya, saudara, kenapa kita gagal? Kenapa kita nggak lihat yang Tuhan sediakan? Bahkan dibilang, oh gagal, gak apa-apa Tuhan izinkan. Karena dia punya tadi saya katakan sesuatu yang lebih indah dari itu. Berarti kita yang gagal kan gak bisa melihat Tuhan hal itu. Benar? Kita yang gagal. Kenapa harus tunggu waktu? Karena kita gak siap, gak ready. Mungkin aja itu kita minta, tetapi untuk memuaskan keinginan daging kita. Ada amin. Jadi introspeksi diri. Bukan Tuhan tidak mau memberikan kepadamu. Engkau gagal hari ini. Kalau gagal itu introspeksi. Bukan gagal merasa dirinya benar. Merasa dirinya, oh itu semua karena Tuhan. Jadi seolah-olah kita udah benar dan Tuhan kasih gitu. Kalau Anda wadahnya udah siap, Anda rendah hati, Anda tidak sombong, kapan aja Tuhan bisa buat Anda berhasil. Benar? Karena waktu Anda berhasil, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin. Bukan untuk dirimu, tapi banyak orang berhasil, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk kedagingannya. Kenapa sih susah amat Tuhan mau tahan-tahan berkat buat kita? Benar? Kenapa ditahan? Supaya Tuhan bisa membentuk kita menjadi sempurna. Saudara, karena kita gak mau dibentuk oleh Tuhan sebelumnya. Ada amin. Saudara yang kekasih, kalau kita mau, sejak kita terima Tuhan, kita relakan diri kita dibentuk oleh Tuhan, silakan Tuhan membentuk kita. Terlalu mudah untuk Tuhan untuk memberikan apa yang diinginkan hati kita. Karena itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kedagingan kita. Ada amin. Haleluya, saudara. Ya, kalau ada tantangan, ada situasi, saudara, iblis lemparkan karena dunia ini sudah jatuh. Justru Tuhan, Dia adalah jalan keluar itu sendiri. Kuasanya yang bekerja di dalam kita. That's why dia berkata, kalau aku di pihakmu, siapakah lawanmu? Gak ada. Ada amin? 2026 ini, izinkan kuasa Tuhan yang menguasai kita. Sehingga kita bisa melihat keberhasilan demi keberhasilan dari Tuhan terjadi. Dan itu bukan untuk memuliakan diri kita. Bukan untuk mengisi kedagingan kita. Karena ingat, doa yang tidak dijawab karena doa yang ingin memuaskan hawa nafsu kita. Selain daripada memuaskan hawa nafsu kita, saudara, doa pasti dijawab oleh Tuhan. Ada amin? Pasti. Karena itu satu-satunya yang dikatakan hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Ada amin? Jadi kalau nggak dijawab, berarti itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Berarti kita sudah keluar. Kita tidak punya tangan yang kosong lagi. Sudah diisi oleh kedagingan kita. Ada amin. Tapi selama Anda mempunyai tangan kosong setiap hari di 2026, saya percaya dia akan terus mengisi itu sampai penuh. Maka dia bilang, beri maka kamu akan diberikan. Satu takaran yang dipadatkan, digoncangkan keluar atasmu. Ada amin, dilimpahkan keluar atas kita. Saudara, itu apa? Berbicara kita empty. Kita menyerahkan, kita memberi kepada Tuhan. Makanya orang yang gak pernah memberi orang pelit, ya, orang yang gak pernah beri waktu kepada Tuhan, gak pernah beri yang semuanya kepada Tuhan, orang ini tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan yang sempurna terjadi atas hidupnya. Orang yang menahan buat diri dia gak akan bisa melihat. Prinsipnya adalah beri, maka kamu akan diberi. Artinya waktu kita beri, kita empty, gak punya apa-apa. Di situ dia akan memenuhi secara limpah dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, itulah ketiga hal yang harus kita ingat di 2026 ini. Saudara, sekarang bagaimana cara mempraktekkan tangan kosong dan kuasa Tuhan ini di dalam kehidupan kita? Hanya satu.
Penyerahan total. Cuman satu, gak banyak-banyak. Semua bergantung kepada Tuhan. Serahkan seluruhnya. Serahkan. Jadi pada waktu Anda coba mengandalkan kemampuan dirimu sendiri, langsung turunkan, Tuhan, silakan Engkau ambil alih hidupku. Akui dia, akui dia. Waktu dia buka jalan kepadamu, ada orang yang dia pakai untuk menolongmu. Akui bahwa bukan orang itu, tetapi Tuhan yang mempergunakan orang itu. Dia adalah alat untuk menolong saya. Ada amin? Ya, jangan Anda puji-puji orang itu dan lupa untuk memuji Tuhan. That's why jemaat juga, kalau kita memberi kepada orang, jangan pernah kita merasa bahwa itu dari diri kita. Jangan pernah membuat orang merasa berhutang kepada kita. Ada amin? Ya, tapi buat itu sebagai anugerah Tuhan buat orang itu lewat hidup kita. Ada amin, saudara kekasih. Ya, ingat baik-baik, saudara. Cuman satu adalah penyerahan total. Menyerahkan. Penyerahan total itu menyerahkan. Amin. Amin. Diserahkan. Nah, baru kuasanya menjadi sempurna. Haleluya. Saudara yang kekasih, kesimpulannya, saya akan tutup, bukan tentang seberapa besar kapasitas kita di 2026 ini, tetapi seberapa besar kapasitas kuasa Allah yang kita izinkan bekerja dalam hidup kita. Ini menentukan, saudara. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Kalau kita mengizinkan sampai empty, kapasitasnya sempurna. Amin. Haleluya. Ya, ingat ini baik-baik. Jangan takut dengan kekosonganmu hari ini. Kalau engkau ada hari ini, tidak ada pertolongan, kelihatannya seperti tidak ada pertolongan. Hari ini pergumulan, situasi, keadaan masih ada. Jangan takut. Jangan takut. Hidupmu harus dibikin empty. Amin. Haleluya. Penyerahan total. Penyerahan total. Ya, karena bukan tentang keadaanmu, bukan tentang situasi, bukan tentang persoalan, ya, yang ada di sekelilingmu, bukan karena keadaan dunia, bukan karena ekonomi dunia sedang seperti ini, bukan karena kejahatan dunia semakin jahat, bukan, tapi tentang penyerahan totalmu kepada Tuhan. Fokus di sana. Fokus di sana. Jangan fokus kepada keadaan luar. Jangan fokus kepada situasi yang belum ada jawaban. Jangan fokus di sana. Tapi fokus kepada penyerahan total, empty hands di hadapan Tuhan. Ada amin. Itu yang akan kita fokus hari ini. Tangan kosong. Tangan kosong. Tangan kosong. Beri waktu kita, hidup kita. Beri kepada Tuhan. Beri. Tangan kosong, waktu kita beri, pengharapan kita hanya kepada Dia. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Haleluya. Di atas tangan yang kosong itu, God's power, kuasa Tuhan akan membuat sejarah baru yang luar biasa di tahun 2026 atas hidupmu dan keluargamu dan gerejamu, dan apa yang engkau lihat menjadi kenyataan. Sejarah kehidupan itu sudah dimulai hari ini. Pada waktu engkau berkomitmen untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Atau penyerahan total terjadi atas hidupmu. Satu ayat penutup. Kita buka di Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Amin, saudara. Jauh melebihi cita-citamu. Jauh melebihi apa yang kau inginkan di 2026. Jauh. Kalau jauh itu di mata Tuhan. Kalau jauh di antara bumi dan langit. Ada amin. Jauh. Pikiranmu cuma segini nih.
memikirkan tentang rencana dan tujuan Allah. Gak bisa. Ya, ada seseorang yang saya layani. Oh, dia bilang, saya udah berjalan setiap hari dalam rencana Allah. Aku bilang, oh kalau udah berjalan rencana Allah setiap hari, berarti udah tidak ada kegagalan dong. Udah sempurna kau. Saudara, kalau kita bisa berjalan di dalam rencana Allah, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kuasanya yang bekerja di atas kita. Tugas kita hanya menyerahkan total hidup kita kepada Dia, dan Dia yang mengintervensi dengan kuasanya di dalam kita. Jauh dikatakan di sini. Ada amin? Jauh. Lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Yang ternyata kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Jauh. Cita-citamu terlalu kecil. Ada amin yang dibandingkan dengan apa yang Tuhan sediakan di 2026. Untuk itu, make sure penyerahan total terjadi. Dan apa yang menjadi kerinduanmu di 2026 ini? Ada amin? Jauh, sejauh timur dari barat, sejauh langit dari bumi. Ada amin? Itu yang Dia sediakan, melampaui keinginanmu di 2026. Tapi ingat baik-baik, semua itu jangan sampai untuk memuaskan keinginan dagingmu. Kalau kau sudah serahkan, saya percaya pasti itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang kekasih, untuk itu mari ingat, sudah diberitakan kebenaran firman. Biar firman ini yang menjadi dasar kita untuk terus melangkah di 2026. Dan izinkan Tuhan berkuasa atas kita. Kuasanya bekerja atas kita. Dan menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Selamat tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua.